Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you? May we all be in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. In this content, we will discuss about daily activities. Before we deliver the material, I will introduce the members first. The member is my friends Hairia, and me Laili Hasanah, and Nur Anita, and Nur Atiyah. Okay, next. This is our explanation about daily activity. Happy watching. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menceritakan aktivitas sehari-hari atau bisa disebut daily activity. Bercerita mengenai kegiatan hanya dilakukan dengan menyatakan fakta mengenai apa yang terjadi atau disebut kegiatan, atau urutan waktu dan detail tambahan seperti perasaan atau bersama siapa aktivitas dilakukan. Pertama, menceritakan aktivitas sehari-hari tentang jam. Menggunakan istilah o'clock. Menggunakan o'clock hanya berlaku untuk metode pembacaan waktu 12 jam. Membaca waktu seperti pukul 1 siang dengan menyebutkan 3 o'clock, yaitu pukul 13.00 tepat. Tambahkan preposisi at ketika akan menyebutkan waktu, karena preposisi ini merujuk kepada waktu yang sudah pasti dan bersifat spesifik. Menambahkan keterangan seperti in the evening, yang artinya pada sore hari, juga masih dapat diterima. Contoh kalimat yaitu Minnie will be coming to Mary's house at 9 o'clock to do their English syntax spell assessment. Artinya, Minnie akan datang ke rumah Mary pada pukul 9 tepat untuk mengerjakan tugas sintaksis bahasa Inggris berpasangan mereka dan menggunakan frasa atau istilah quarter past. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diartikan sebagai lebih atau lewat 15 menit. Contoh, at quarter past 12, pada pukul 12 lebih 15 menit. At quarter past 11, pada pukul 11 lewat 15 menit. Contoh kalimatnya yaitu, this is an announcement, so listen carefully. Mathematics midterm test will be held at quarter past 9:15 tomorrow morning. All students are expected to prepare for this test. Artinya, ini adalah pengumuman, harap dengarkan dengan seksama. Ujian tengah semester matematika akan diadakan pada pukul 9:15 besok pagi. Semua siswa diharapkan mempersiapkan diri untuk ujian ini. Kemudian menggunakan istilah quarter to. Apabila jarum panjang pada jam ada di angka 9, itulah yang dinamakan quarter to. Kita bisa mengenal ini dalam bahasa Indonesia dengan sebutan kurang dari 15 menit. Cara menyebutkannya at quarter to X, pukul 8 kurang 15 menit. Kalimatnya, according to the flight timetable. Dear plane from Jayapura to Kendari. We landed at quarter to 11, which means my father will be here in Kendari soon. Yang artinya, menurut jadwal penerbangan, pesawat dari Jayapura ke Kendari akan mendarat pada pukul 11 kurang 15 menit. Yang artinya, ayahku akan segera berada di sini, di Kendari. Kemudian, menggunakan istilah half past. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenali istilah half past dengan setengah. Kapan kita mengetahui suatu waktu harus dibaca dengan half past? Jawabannya adalah ketika jarum panjang pada jam ada tepat di angka 6 dari waktu yang kita lihat. Seperti dua contoh di bawah, terlebih dahulu kita sebutkan menitnya, kemudian jamnya. Cara kita menyebutkannya,
At 1:30 itu pada pukul 1:30. At 5:30 pada pukul 5:30. Kemudian menggunakan kata I am dan PM. Dua istilah ini I am digunakan sejak pukul 00 dini hari hingga 11:59 siang. Sementara PM dimulai dari pukul 12:00 siang hingga 23:59 malam. Contohnya, at 9 a.m. pada pukul 9 pagi. At 10 p.m. pada pukul 10 malam. Hewan. Giraffes are the tallest mammals in the world. We can find them in Central Asia and Southern Africa. Some of them are also kept in the zoo. A giraffe has long necks and long legs. The long neck helps it to eat less from the tail trees. It walks the lead by its long tongue. Around his body it has spot patterns. Giraffe camplopardalis is scientific name. On the top of his head there are small horns or knobs. They are used to protect the head when fighting. Jerapah adalah mamalia tertinggi di dunia. Kita bisa menemukan mereka di Afrika Tengah, Timur, dan Selatan. Beberapa dari mereka juga disimpan di kebun binatang. Sebuah jerapah memiliki leher panjang dan kaki panjang. Leher panjang membantu untuk makan daun-daun dari pohon tinggi. Ini menarik daun oleh lidah panjang. Sekitar tubuhnya telah melihat pola. Giraffe camplopardalis adalah nama ilmiahnya. Di atas kepalanya ada yang kecil, tanduk. Itu digunakan untuk melindungi kepala saat bertarung. Dan kegiatan yang sedang dilakukan seseorang. 1. Menanyakan kepemilikan. A. Kalimat untuk menanyakan as, whose thing is this. Ketika menanyakan benda milik seseorang, kalimat yang bisa digunakan adalah whose thing is this, atau benda ini milik siapa. Untuk menanyakan kepemilikan benda, kita tidak menggunakan kata who, yang artinya siapa, tapi kata yang digunakan adalah whose. Berbeda dengan kata whose tidak bisa diartikan sebagai satu kata tanpa memperhatikan atau mengartikan keseluruhan kalimat. Contoh, whose bag and laptop are these? 2. Menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan seseorang. Interrogative sentence adalah kalimat tanya dengan cara menanyakan pertanyaan langsung yang ditutup atau diakhiri tanda tanya. Bagaimana cara yang tepat untuk menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang lain? Kalimat yang bisa digunakan untuk menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan adalah yaitu what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? What is your schedule? Apa rencanamu? Menyebutkan nama-nama benda di mana seseorang berada, kepunyaan dan kesukaan. Menyebutkan nama-nama benda. Buku, books, meja, table, kursi, chair, jam, clock, pulpen, pen, payung, umbrella, papan tulis, whiteboard, komputer, computer, baju, dress, celana, trouser, sepatu, socks, lemari, cupboard. Menyebutkan di mana seseorang berada. Dia memasak di dapur. She cooks in the kitchen. Dia bekerja di kantor. He works in the office. Dia di Bali bersama orang tuanya. She was on Bali with her parents. Menyebutkan kesukaan. Yang pertama, I like. Example, I like cooking, especially Italian dishes. Aku suka memasak, khususnya makanan Italia. 2. I am in love with. Example, I love reading English novel. Aku senang membaca novel bahasa Inggris. I adore. Example, I adore Elsa's voice so much. Aku sangat suka suara Elsa. Yang ketiga, I am keen on. Example, I am keen on spicy food. Aku suka makanan pedas.
Yang kelima, I am crazy. Example, I am crazy about Harry Potter movies. Aku sangat suka film Harry Potter. Yang keenam, I prefer, example, I prefer hot coffee. Aku lebih suka kopi panas. Bagian selanjutnya, I am fond of, example, I am fond of Korean food, especially the spicy ones. Aku suka makanan Korea, khususnya yang pedas. I fancy, example, I fancy drinking vegetable juice. Aku suka minum jus sayuran. Yang kesembilan, I heart, example, I heart that little girl. Aku amat suka gadis kecil itu. Yang ke-10, I enjoy, example, I enjoy going to the movie alone. Aku menikmati atau senang pergi ke bioskop sendirian. Yang ke-11, I am really into this game. Aku sangat suka permainan ini. Yang ke-12, I am a fan of your mom's cooking. Aku adalah penggemar masakan ibumu. Yang ke-13, I dig all Marvel series. Aku suka semua serial Marvel. Menyebutkan kepunyaan. Kalimat untuk menyatakan kepemilikan atau kepunyaan benda disebut possessive sentence dalam bahasa Inggris. Possessive pada umumnya terbagi menjadi 3 macam: possessive noun, possessive adjective, possessive pronoun. Selanjutnya, mengeja kosakata sesuai gambar dengan ejaan yang benar. A dibaca A, B dibaca B, C dibaca C, D dibaca D, E dibaca A, F dibaca F, G dibaca G, H dibaca H, I dibaca I, J dibaca G, K dibaca K, L dibaca L, M dibaca M, N dibaca N, O dibaca O, P dibaca P, Q dibaca Q, R dibaca R, S dibaca S, T dibaca T, U dibaca U, V dibaca V, W dibaca W, X dibaca X, Y dibaca Y, Z dibaca Z. Oke, itu tadi presentasi atau penjelasan materi dari kami. Thank you so much telah mendengarkan serta mengamatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.